Halo, selamat datang semuanya. Sebentar lagi tahun baru. Nah, kebetulan nih, izinkan saya membawakan suatu cerita untuk kalian, untuk kita semua. Jadi kemarin kita mengadakan suatu agenda sebagai penutup tahun. Sekalian kita liburan. Ya, ngajakin keluarga, anak, istri. Kasian banget deh bagi yang belum nikah. Nah, ngapain aja kita, kemana aja kita, makanya dengarkan cerita menarik ini. Dan selamat datang di Gathering Family. Gathering Family itu merupakan suatu agenda kabar Madura yang selalu dilaksanakan di akhir tahun bersama semua keluarganya. Ya, kegiatannya makan-makan, jalan-jalan, ngegame, rewarding, dan akhirnya ditutup dengan foto-foto dan tukar senyum. Ini juga bagian dari mewujudkan kekeluargaan. Cuma nih, kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2020, Kabar Madura mempunyai anak perusahaan yang bernama KM Hafiz Official. Jadi, gathering family-nya bertambah menjadi Kabar Madura dan KM Hafiz. Setelah makan-makan, ngisi perut, waktunya beres-beres, siap-siap. Saatnya kita kemon ke. Nah, Oke guys, jadi sekarang lagi ada di mana nih, Fer? sekarang ini kita ada di Bukit Puncak Ratu, di mana hari ini adalah gathering Family. Nah, gathering family dari Kabar Madura Group, dan kita di sini akan mengadakan game-game. Dan ada yang aneh, bukan aneh ya, sedikit agak lucu. Agak mudah. Jadi kita ini semuanya harus diwajibkan menggunakan pakaian ala-ala SMA kayak Dilan-Dilan Milea gitu. Kembali ke jati diri semula. Iya dong. Jadi biar masih ada rasa muda-mudanya gitu. Meskipun udah pada pegang anak semua. Oh iya pastilah, tapi saya masih belum punya anak kok. Oke. Pengen tahu gimana lanjutannya? Yuk, cekidot. Yo. Mangkok banyak cara ya. Selamat ketemu kembali dengan saya di KM Hafiz. Kebetulan saya sekarang ada posisi di Bukit Puncak Ratu. Ini desanya apa, Pak? Barat. Oh, Desa Tepul Barat. Ya, Desa Tepul Barat, Kecamatan Pagantenan. Ini saya lagi ada di sisi utara. Ini view-nya bisa dilihat di situ. Ini agak dingin ya di sini. Tepul Barat itu Kecamatan Pagantenan. Oke, sebelum saya memberikan arahan apa saja yang menarik dari bukit ini, saya nanti akan berbicara dengan Bapak Kepala Desa dari Desa Pagantenan, dari Desa Tepul yang mengelola Bukit Puncak Ratu ini. Secara jarak ya. Jadi kalau Anda misalnya dari Kota Pamekasan, ke utara mentok lurus sampai pertigaan Pakong, kalian ke barat, maka di situ akan ketemu Pasar Pagantenan. Dari Pasar Pagantenan ke utara sedikit, maka di situ akan sudah ketemu dengan penunjuk arah bahwa Anda sudah memasuki Bukit Puncak Ratu. Sekitar 1 km dari Pasar Pagantenan. Oke, jadi itu arahnya ya, arah untuk bisa nyampe ke sini. View di sini tidak kalah jauh dengan beberapa pengelolaan tempat wisata di luar Madura ya, terutama yang selama ini sering dikunjungi. Hal-hal menarik apa yang inspirasi dan bagaimana pengelolaan. Kebetulan keluarga Kabar Madura dan KM Hafiz lagi melakukan gathering family di tempat ini. Semuanya menggunakan seragam SMA. Ini coba dilihat semuanya nih.
Oke, kenapa menggunakan seragam SMA? Ini sebenarnya dalam rangka memberi dukungan kepada siswa-siswa di Indonesia bahwa di masa COVID-19 ini kita memang terkadang menjalani pendidikan secara daring atau online, tetapi semangat untuk selalu menjaga dan belajar itu tetap kita jaga semua bersama. Oke, kita coba ketemu dengan Kepala Desa Pak Wawan. Oke, ini Pak Wawan ini ya. Nama lengkapnya siapa Pak? Muhammad Ali Purwanto. Oh, Muhammad Ali Purwanto. Cuman Purwanto yang diambil. Kok bukan dipanggil Pak Ali? Kalau di sini dipanggil Matlo. Pak Kades, ini tahun berapa ini sebenarnya mulai dikelola sebagai tempat wisata? 2018 bulan 9. 2018, Bulan 9. 2019 bulan 9, 11, 12, kemudian ini baru hampir 2 tahun. 2 tahun ya. Tapi dibuka tahun baru 2019. Oh, jadi ini sudah direncanakan menjadi tempat wisata tahun 18. 2018 yang bulan 9, kemudian dibuka secara resmi tahun 2019. Oh, jadi ini kok dinamakan Puncak Ratu. Puncak Ratu? Mengikuti yang ada di Pamekasan. Pamekasan itu kan ratu semua. Oh, Ratu. Nah, di sini puncak kan ketinggian. Terus dinamakan Puncak Ratu. Oh, gitu. Oke. Ratu itu dalam bahasa Madura itu sebenarnya adalah raja karena ratoh ya, bukan ratu yang menandakan perempuan. Oh, jadi Ratu Ronggo Sukawati gitu. Oh, jadi ini adalah puncaknya daerahnya para ratu di Madura. Iya, dari Madura. Oke. Pak, ngomong-ngomong, ini lahannya milik siapa? Milik pribadi, Milik pribadi. punya orang tua. Oh, orang tua. Berapa hektar? Kurang lebih 8,7 hektar ini semua. Oh, 8,7 hektar. Dari yang datar apa semuanya sampai bawah? Sampai bawah. Sampai bawah. Terus yang di sana sampai jalan raya. Yang menuju Ampender. Ini kan dari orang tua nih, warisan. Iya. Ngomong-ngomong, orang tuanya mengizinkan nggak ini dijadikan tempat wisata? Didukung penuh sama mertua. Didukung penuh. Iya. Kan selama ini kan begini nih, kadang orang tempat wisata itu adalah tempat yang apa? Itu gimana Pak? Pak Kades memberi gambaran itu. Itu kan cuma orang yang iri bilang kayak gitu. Padahal ini adalah sebenarnya tempat untuk hiburan keluarga. Hiburan keluarga. Oke. Yang penting saya mengikuti anunya Islam. Semua tertutup. Ngomong-ngomong ini, dulu itu berapa sih modal awalnya untuk membangun kayak ini bangunan ini kan bangunannya ada yang banyak menarik dan ada yang bangunan modern dan itu Kurang lebih 150-an ya modalnya selain tanah. lain. Kalau pohon ini sudah lama. Kurang lebih 3 tahun. Oh, ini pohonan yang 3 tahun ya. Pak Kades, ini kan Anda sebelum terpilih sebagai Kades mengelola ini. Sebelum. Kemudian ketika mencalonkan Kades dan kemudian jadi ada tempat wisata ini, apa yang menjadi bayangan dan dukungan dari warganya? Kalau dukungannya anak muda yang di sini kan direkrut semua. Iya. Anak-anaknya yang nggak punya kerja diambil semua sama saya sebagian. Sebagian jadi perangkat saya. Mereka digaji. Iya, masa mau dikasih rokok toh? Sekarang kita ngadakan game tradisional. Nah, semua kru akan terlibat dalam game tradisional ini. Setelah setengah hari kita meluangkan waktu bersama anak istri, foto-foto, selfie-selfie, menapaki jalan-jalan indah sepanjang Puncak Ratu adalah sungguh kenikmatan yang luar biasa.
Ini saatnya kita bermain, momen yang pas untuk bernostalgia dengan kelereng, karet, yel-yel, dan permainan seru lainnya. Tuh lihat ketawanya sampai begitu, sampai nendang-nendang. Kita bermain dan terus bermain hingga kemudian semakin hari semakin menguras tenaga. Tibalah di penghujung waktu, permainan ditutup dengan rewarding dan saling tukar kata. Ini agak tidak rapi. Berarti usaha penyelidikan tubuhnya. Terima kasih Kak Tabri. Mohon perhatian sebentar dari seluruh keluarga besar Kabar Madura. Pertama saya ucapkan selamat kepada Mas Umam Syarif, sudah menjadi wartawan paling kontributif untuk tahun 2020, dan Mas Sahid sebagai wartawan terproduktif di tahun 2020. Prestasi ini dalam rangka penguatan kompetisi antar wartawan. Mohon maaf kepada redaksi. Berakhirlah kisah kita di akhir tahun 2020 ini. Setiap manusia mempunyai kisahnya masing-masing dan akan selalu belajar atas kisah yang berlalu untuk menjadi lebih baik di tahun depan. Selamat berjumpa kembali tahun depan. Dari kami, keluarga besar Kabar Madura Group, mengucapkan Happy New Year 2021. Hafiz Official Drill Madura. Wek.